Itu kesebagaiannya itu ada 17 tingkat gitu. Ini kan ilmu baru toh ini. Di pengembangan diri itu makanya saya ini gimana sih menggunakan kata spiritual tetapi tidak ada bab tentang kesebagaian. Pernah nggak teman-teman ikut kelas-kelas spiritual? Apa yang dibahas? Bukan kesebagaian. Loh, itu bukan spiritual. Spiritualitas tuh ngomongin kesebagaian. Nggak ngomongin yang lain gitu. Atau ngomongin progressive self-awareness. Kemajuan kesebagaiannya gitu kan. Spiritualitas kok ngomongin yang kalau dia nggak ngomongin ini, itu bukan kajian spiritualitas. Mungkin kajian yang lain. Kalau spiritualitas itu tentang hanya itu dia, fokusnya ke situ, membantu orang, membantu pembelajarnya untuk mempercepat progresif kesebagaiannya. Wah, itu kalau ngajarin itu main akrobatik, berjalan di atas barat, di atas beling. Itu bukan spiritual. Itu akrobat, apa namanya? Ya, entertain. Debus. Ya, debus, entertain gitu ya. Ya, ini kan korban di bawah 75 itu korban semua itu. Di bawah 75 itu korban semua gitu. Ya, ada. Jadi mesti kalau spiritual itu kajiannya kajian self-awareness, mengenali diri, mengenali kesebagaian gitu. Oke ya. Persoalannya kan adalah kesebagaian kita itu dikenali dalam dua cara ternyata. Ada kesebagaian kita itu dikenali dalam ekspresi eksternalnya. Ini kan eksternal semua ini. Kita mengenali diri kita di sisi eksternal. Makanya dikaitkan dengan benda-benda materi, dikaitkan dengan posisi-posisi eksternal. Ya, kan? Itu kemudian kesadaran semacam itu disebut force. Force artinya kita mengenali kesebagaian kita dari eksternal. Gitu. Kita mengenal diri kita karena posisi-posisi sosial. Kita mengenal diri kita karena posisi sosial, label-label sosial, gitu. Itu kan force. Itu sebuah tingkatan kesadaran. Kalau kesebagaian itu dikenal dari dalam, dari dunia internal, itu namanya power. Seperti itu. Oke? Kira-kira begitu. Jadi force power itu tentang kesebagaian gitu. Ini saya punya ini ya. Saya punya slide baru. Bentar dulu. Ya, satu cup itu aja. Bentar dulu ya, saya lihat dulu slide saya. Jadi ini kita udah mulai definisikan force power itu apa sih? Force itu kita melihat sumber energi kehidupan tuh ada di dunia eksternal gitu. Sementara power itu sumber energi eksternal, sumber energi kehidupan tuh
ada di dalam dunia batin, dunia dalam, dunia makna. Ya, dah. Ini tolong tulis dulu. Force itu apa, power itu apa. Biar rapi kemudian. Ditulis dulu ya, di quote. Kalau nggak mau nulis ya berarti biar pelajarannya itu ini ya beli aja videonya sama Mas Jamim. Teman-teman di quote aja yang ini. Di quote. Jadi energi kehidupan di dunia saya itu apa? Kesenangan gitu. Kesenangan. Sementara energi batin itu dia makna. Kalau ini pleasure, kalau ini meaning. Itu bedanya antara force dan power. Satu itu pleasure, satu meaning. Masalahnya adalah manusia modern itu lebih banyak mengenali kesenangan daripada mengenali makna dalam dirinya. Itu persoalan lagi itu. Persoalan manusia itu adalah mengejar kesenangan, meninggalkan makna. Itu persoalan manusia modern. Bahkan di dalam dunia modern itu kesenangan itu dipromosikan sebagai surga. Ya, ada yang empuk untuk marketing. kalau dipromosikan sebagai surga, kesenangan itu, meaning itu tidak ada, nggak usah cari-cari meaning, itu nggak ada. Itu kan batas antara spiritual dan materialis gitu. Spiritual itu yang penting itu meaning dulu, tapi tidak meninggalkan eksternal gitu. Tapi kalau materialis, meaning tuh nggak ada, dia meniadakan. Ini lihat ya paradigmanya. Kalau spiritual itu makna dulu baru pleasure, tapi kalau materialis hanya pleasure, nggak ada makna. Itu materialis tuh begitu pahamnya. Makna itu tidak ada. Itu sebenarnya definisi yang pas untuk power versus force. Diversuskan kenapa? Ya memang ini posisinya berlawanan gitu. Kalau dari sini, tapi kalau dari ke sini dia bukan berlawanan, itu namanya manifestasinya ke pleasure, itu tetap ada pleasure-nya gitu. Karena yang merasakan pleasure itu adalah emosi kita gitu. Kesenangan itu kan hal-hal yang dirasakan secara emosional gitu. Biasanya itu kebahagiaan itu ya terkait makna. Itu ininya ya. Jadi malam ini kita coba bedakan dulu force dan power gitu.
Di agama tuh kesenangan tuh nggak dibuang, dia dijadikan perhiasan, dia dijadikan aksesoris. Tahu kan maksudnya aksesoris tuh? Hanya dia aksesoris gitu, pelengkap saja, pelengkap. Aksesoris itu kan properti pelengkap tuh, ya pelengkap, bukan yang utama. Itu makna dari aksesoris. Tetapi materialis itu melihat ini sebagai yang utama dan meniadakan spiritual. Makanya lahir istilah hedonis gitu ya. Oh, sebenarnya nggak menipu. Menipu itu kalau dia ditempatkan, dia memperindah, jangan dibilang menipu. Soalnya agama itu mengatur, dalam Islam maksud saya, pleasure itu sebagai perhiasan. Dia artinya bernilai. Dia tidak menipu. Yang tertipu itu orangnya. Itu agama tuh mengatur itu. Dia memperindah. Ibarat dalam istilah-istilah kuliah-kuliah. Ya karena siapa suruh. Karena memang sifatnya begitu, dia tidak menipu. Itu hanya perhiasan kok. Dia tidak menipu. Kesadaran kita lah yang lemah. Jadi jangan diposisikan. Jadi ya, kemudian tuh dunia eksternal tuh jangan istilahnya tuh ya. Jangan diposisikan sebagai tidak penting gitu loh. Dia penting sebagai perhiasan. Kalau ya tuh. Oh iya, nggak boleh. Dia agama diatur. Ya kadang-kadang tuh kita melihat, saya cukup prihatin kadang-kadang tuh ada orang-orang spiritual yang mengatakan bahwa eksternal itu tidak ada gunanya. Kotor. Kata menipu itu artinya kotor. Tidak, dia perhiasan. Itu cuma gambar aja, jangan di situ, jangan ke situ dulu, jangan ke situ dulu. Jadi dunia eksternal itu tidak kotor. Kata menipu itu artinya kotor. Enggak, dia enggak kotor, dia perhiasan. Kalau dianggap kotor itu bagaimana? Dia tidak kotor. Dia perhiasan. Dia kelengkapan dalam permainan. Dia kelengkapan dalam permainan gitu. Bukan sesuatu yang kotor. Soalnya agama udah mengaturnya seperti itu, mendefinisikan dunia eksternal sebagai perhiasan. Kalau kita definisikan kotor, dia itu kita itu kontra. Ya artinya kan kalau gini kan orangnya yang tertipu, orangnya yang bodoh gitu. Tapi posisi dunia eksternal tuh harusnya tuh dia sebagai perhiasan gitu. Iya, saya indah-indahnya perhiasan itu istri yang soleha. Itu lagu. Tak jomblo yo. Aduh, kita karena menemu perhiasan berarti Kang ya? Hah? Perhiasannya buku to iki. Berarti belum indah ya. Belum terindah. Oke. Nanti saya cari serangan susulan. Jadi itu penting tuh. Dunia eksternal itu perhiasan, kelengkapan dalam permainan.